Jadi selamat pagi Pak Dias. Pagi, Wanda. Ya, jadi kami dari mahasiswa ilmu keolahragaan. Nah, di sini kami mau bertanya-tanya, bertukar pendapat mengenai filsafat olahraga. Jadi pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan adalah bagaimana pendapat Bapak, pendapat umum Bapak mengenai filsafat itu sendiri? Oke. Tentang filsafat ya. Nah, ini menurut teori, kemudian beberapa buku yang saya baca, walaupun saya tidak begitu banyak membaca buku, saya sering yang namanya hanya untuk nongkrong, kemudian melihat situasi sekitar, kemudian saya membuat sebuah statement atau hal yang nota kecil atau tulisan kecil atau tulisan tangan, dimana ternyata yang namanya filsafat, sebelum kita masuk ke filsafat olahraga, filsafat itu ternyata bisa dilakukan oleh semua orang, tergantung dari konteksnya. Misal nih seperti Mbak Wanda tadi menyatakan, Pak, menurut Bapak filsafat itu apa? Maka saya akan berfilsafat. Apakah itu filsafat? Filsafat itu adalah di mana seni seseorang dalam menyampaikan sesuatu sesuai dengan pandangan atau kacamatanya. Jadi dia bisa berfilsafat nih, kemudian bercerita tentang apa yang menjadi konteks di dalam pelaksanaannya atau dalam penyampaiannya. Kalau tadi pertanyaan adalah sebuah filsafat, berarti menurut Pak Dias adalah seni dalam menyampaikan sesuatu secara ilmiah dan bisa ditambahkan dengan secara teori. Itu filsafat. Lebih ke bagaimana cara kita menyampaikan suatu teori. Teori. Boleh lah, orang berteori itu boleh. Siapa yang bisa menentukan teori? Diri sendiri dan pendukungnya. Itu. Jadi kalau pendukungnya banyak dan saya menerima teorinya Mbak Wanda nih daripada teorinya Mas Noval, berarti teorinya Mbak Wanda lebih menarik buat kita kan untuk dipelajari, dibahas dan lain-lain gitu. Itulah namanya seni dalam menyampaikan sebuah teori. Filsafat tentunya. Itu filsafat tentang bagaimana filsafat itu berkembang di dunia. Terus Pak, kalau ya di zaman yang modern seperti itu, oke. Pemikiran filsafat itu penting nggak Pak? Untuk di zaman modern seperti ini ya, robotik semua kita ya, di mana 5.0 atau hampir mungkin di 6.0 ya. Apakah filsafat ini sangat berguna atau bermanfaat saya jelas iya, karena filsafat itu adalah dasar atau pastinya bapak dari semua hal yang berhubungan dengan teori dan akademisi. Untuk apa sebenarnya filsafat di zaman modern seperti ini? Untuk menahan laju kemodernisasinya sendiri. Apakah bagus modern itu? Bagus. Adanya kemajuan yang sangat signifikan. Tapi apakah ada laju untuk menahannya? Pastinya harus ada. Karena apa? Harus saling kesinambungan, di mana SDM dengan IT-nya atau teknologinya. Apa yang terjadi ketika teknologi itu akan di atasnya manusia atau SDM-nya manusia? Manusia tidak berfungsi. Manusia tidak akan berfungsi. Manusia tidak akan berfungsi, kemudian teknologi semuanya, pekerjaan akan melambat dan teknologi akan menguasai manusia. Kalau teknologi itu sudah menguasai manusia, maka akan terjadi yang namanya hal besar di mana teknologi akan menguasai manusia. Sedangkan saat ini yang dibutuhkan oleh manusia adalah hati. Apakah teknologi punya hati? Tidak. Sama semuanya, sistem disamakan semuanya. Bagaimana dengan manusia? Dia masih menggunakan perasaan. Inilah yang tidak dimiliki teknologi. Filsafat di zaman modern ini apakah sangat dibutuhkan dan bermanfaat? Sangat sekali dibutuhkan. Untuk apa? Di mana filsafat ini bisa menahan laju teknologi ini sehingga SDM-nya bisa mengikuti. Walaupun teknologi terus berkembang, SDM inilah yang menjadi pengikutnya. Filsafat, teori-teori yang Anda sampaikan akan bisa menahan laju teknologi. Contohnya seperti ini. Apakah teknologi ini akan terus berkembang selama zaman di modern ini? Teori Anda mengatakan, ya, di era modernisasi ini teknologi akan berkembang secara cepat, pesat.
Terus kemudian teori Anda mengatakan bagaimana anak-anak ini akan bisa mengikuti teknologi sekarang ini? Apakah disamakan dengan orang dewasa atau ada kotak-kotak yang harus memisahkan mereka dengan teknologi? Itulah manfaat dari filosofi, filsafat untuk teknologi, untuk zaman modern. Jadi untuk menekan teknologi sendiri itu harusnya juga buat membangun SDM dari manusia juga, Pak. That's right, good. Itulah. Ya, biar kita seimbang lah. Ya. Tidak semuanya teknologi, tidak semuanya SDM manusia. Kalau menurut Pak Dias, atau mungkin Anda punya gambaran tersendiri, teknologi is okay. Teknologi itu bagus. Akan tetapi harus disandingkan dengan manusia. Kalau tidak disandingkan dengan manusia, teknologi ini akan menguasai manusia. Sedangkan manusia punya sifat yang sangat beragam. Ingin menguasai, ingin tidak intoleran, yang terjadi peperangan dan lain-lain. Walaupun kita sedang membahas tentang filsafat olahraga tentunya, tapi sebenarnya filsafat itu berkembang secara meluas. Dari mana? Dari yang kita diskusikan tadi. Akan terjadi peperangan, teknologi, terus kemudian modernisasi, semuanya berjalan ini. Berjalan, maka harus adanya keseimbangan. Kayak yang kamu sampaikan tadi benar semuanya. Teknologi harus didampingi oleh manusia. Tidak boleh saling membelakangi. Tidak boleh saling membelakangi. Kalau sudah di pembelakangan atau teknologi di belakangnya SDM atau SDM di belakangnya, akan terjadi yang namanya suatu lebih ada siapa yang menguasai. Bahkan manusia kan sifatnya menguasai kan. Kalau kita lihat secara real di lapangan kan, walaupun dia mengatakan oh tidak, saya tidak menguasai sesuatu, saya kalau ketika menguasai nanti Anda akan saya ikutkan ke sini, tapi kan dia menjadi seorang pimpinannya, menguasai sesuatu hal. Padahal ditakdirkan kan bahwa manusia itu tidak bisa hidup secara sendiri, ya individu, harus bersama-sama. Sosial. Makhluk sosial. Filsafat bisa merangkum semua aspek-aspek di dalam. Nah, itu kan tadi soal filsafat sendiri ya, Pak. Nah, kalau misalkan filsafat olahraga sendiri tuh apa kita lebih fokusin tentang olahraganya atau gimana tuh, Pak? Oke. Tadi kita sudah berdiskusi tentang filsafat ya. Kita sudah mulai masuk di filsafat olahraga. Apa sih sebenarnya filsafat olahraga itu? Anda pasti sudah pernah baca di Google, Anda sudah pernah baca di buku, teori-teori yang Anda sudah bacakan. Walaupun ketika Anda membaca, Anda tidak paham bahwa itu adalah sebuah hasil dari filsafat. Tapi Anda sudah pernah membaca kan di artikel apapun, di saduran apapun ya kan. Terkadang Mbak Dias juga berpikirnya adalah filsafat olahraga itu ketika apa yang Anda baca, kemudian Anda menceritakan kembali dengan bahasa Anda, kemudian ada di situ ada gaya selingkung, ada sesuatu hal yang berbeda dari Anda bahwa tulisan ini mengatakan seperti ini, tapi menurut saya dengan tulisan seperti ini saya bisa mengembangkan seperti ini. Itu Anda sudah berfilsafat. Nah, kita akan berfilsafat tentang olahraga. Apa sih sebenarnya filsafat olahraga? Seperti yang tadi saya pada sampaikan, berhubungan dengan filsafat seni. Raganya yang diolah. Di situ akan muncul sebuah seni dalam mengolah raga, jiwa raga. Karena olah itu tidak hanya di dalam raga, ada olah jiwa, olah rasa, kemudian olah pikir, olah komunikasi, olah nafas, olah kegiatan sehari-hari, daily activity dan lain-lain. Maka kalau menurut Pak Dias, filsafat olahraga itu adalah seni di mana orang tersebut di dalam lapangan ataupun di tempat yang luas melakukan atau berkegiatan, gerak, berhubungan dengan gerak yang kemudian diolah untuk raga yang menimbulkan seni yang menimbulkan sebuah kegembiraan, antusias, kesenangan yang memunculkan diri untuk lebih fresh. Itulah menurut Pak Dias tentang filsafat olahraga. Di lapangan saya melihat seperti itu. Anda sekalian pun juga akan melihat di lapangan kan. Jadi mungkin kalian semuanya saudara ini melihat di atletik. Oh, saya paham nih dengan olahraga. Berarti olahraga itu adalah aktivitas di lapangan yang dilakukan orang-orang dengan ketentuan tertentu. Anda sedang berfilsafat. Apakah filsafatnya itu umum? Karena berhubungan dengan atletik dan lain-lain, maka disebut dengan filsafat olahraga. Setelah itu filsafat olahraga. Seperti itu. Sebanding dengan apa yang kita lihat
dan sebanding dengan apa yang kita baca dan sebanding dengan apa yang kita sampaikan. Harus berbanding. Maka tidak ada kalimat kata salah, tidak benar, bukan. Sebenarnya yang benar adalah kalau dalam bahasa filsafat kurang tepat, ya, kurang berhasil. Karena apa? Penentuan terakhir atau judgment-nya atau justifikasinya terakhir itu harus sesuai. Itulah kenapa modernisasi ini dibutuhkan yang namanya filsafat. Coba kamu bayangkan dengan teknologi, mungkin Anda tidak lolos sistem kan? Iya. Tapi ketika manusia, ada beberapa hal yang menurut manusia, ya Allah ya Tuhan, dia sudah bekerja keras seperti itu. Kemudian mungkin definisinya kurang, tapi prosesnya dia berlari sudah tepat, cara olahraganya sudah benar. Jiwa ini akan berbicara, hati ini akan berbicara, sudah berkeringat. Oke, kalau sistem tidak lolos, tidak ada yang menyalahkan. Dia teknologi mati pun dia gak akan punya perasaan. Tapi kalau manusia kan bisa berpikir, sudah mengerjakan apa? Dia sudah mengerjakan dengan realitas, kemudian memang dilakukan dan berkeringat, dan kalau dilakukan juga menguras energi. Itulah perbedaan kenapa filsafat olahraga dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari modern ini. Filsafat. Kalau ngomong-ngomong tentang filsafat olahraga, menurut Bapak, apa yang menjadi penyebab sepak bola Indonesia masih berkembang atau masih kalah dengan negara ASEAN lain, padahal SDM di Indonesia sudah cukup melimpah? Oke, kita akan berbicara tentang filsafat olahraga, kemudian aktivitas sepak bola. Nanti yang ditanyakan di intinya adalah kita tuh SDM-nya sudah bagus, Ya. pelaksanaan olahraga sepak bolanya di Indonesia juga ternilai sudah sesuai dengan SOP atau tupoksi di FIFA. Terus kemudian kenapa dengan bangsa-bangsa Eropa atau bangsa di negara lain atau dianggap masih belum bisa sesuai atau setara dengan mereka? Kalau menurut filsafat olahraga atau filosofi olahraga yang pernah kita baca atau pernah kita ketahui di lapangan, sebuah negara itu pasti punya karakter atau punya seni, entah itu manajemennya, entah itu SDM-nya, entah itu cara mengelola, semuanya itu punya yang namanya seni. Seni itulah yang membuat Indonesia ini mungkin belum sesuai dengan standarnya di Eropa. Sedangkan Eropa sudah mulai melakukan bahwa sepak bola itu real business. Kenapa bisnis? Di situ ada orang yang bekerja sebagai pemain sepak bola, ada manajemennya, ada sponsorshipnya yang berjalan, ada orang yang berjualan, ada yang menjual merchandise, ada yang menjual cara siaran TV, ada yang menjual siaran TV itu untuk keluar di Indonesia. Sehingga kita kalau melihat olahraga Liga Inggris akan nyaman kan? Ya. Sedangkan itu adalah real business. Kalaupun itu dilakukan di Indonesia, saya yakin akan bisa sesuai dengan Eropa. Jadi di Indonesia SDM-nya sudah ada semuanya. Terus kemudian sepak bolanya sudah bagus. Orang sudah bisa menendang. Cuman kita kan melihat kalau sepak bola di Indonesia itu kan antusiasnya, supportnya kan paling tinggi tuh. Ya, seninya di situ. Orang Eropa main di Indonesia kaget pasti. Kenapa? Mungkin salah satu klub ya, kalau satu klub di Indonesia di PSIS Semarang. Walaupun PSIS Semarang masih liganya profesional tapi belum pernah masuk di Piala Champion Asia. Supporternya sudah mengalahkan ketika bertanding di Piala Champion Asia. Di situ ada bisnis. Apakah bisnisnya? Tiket yang masuk untuk membayar pemain, dikelola manajemen, kemudian ada supporter yang datang, kemudian menyuarakan. Itulah bagian dari olahraga. Secara filsafat olahraga, kalau bisa berbicara tentang filsafat olahraga, apakah yang harus dilakukan? Sebenarnya tidak ada yang harus dilakukan. Karena apa? Semuanya sudah dilakukan. Tapi yang namanya manusia pasti memiliki karakter dan batasan-batasan yang berbeda. Jadi itulah seninya di Indonesia. Terkadang kamu berpikir olahraga sepak bola itu tidak terlalu penting.
karena saya caburnya adalah bukan sepak bola. Saya lebih mementingkan, kamu caburnya apa? Lebih volley. Nah, kenapa harus sepak bola sih? Kan masih ada volley. Ya. Kamu caburnya apa? Volley sama Volley. Kenapa sih harus sepak bola? Kan ada volley. Kamu caburnya apa? sepak bola. Sepak bola kan? Saya harus menguatkan sepak bola nih. Kan sepak bola menjadi bagian dari salah satu hal yang bisa dilakukan di Indonesia untuk mengembangkan negara ini kemana. Caburnya apa? Bulu tangkis. Bulu tangkis. Kenapa tidak bulu tangkis sih? Terus kemudian filosofi berkata, filsafat olahraga berkata, apa sih tujuan manfaat olahraga itu untuk negara ini? Mengharumkan nama bangsa, menaikkan bendera Indonesia di negara lain, mengenalkan negara ini kepada negara lain, bahwa kita negara yang orang mengatakan kecil mampu untuk bersanding bersama Eropa. Nah, kalau belajar secara filsafat olahraga, sepak bola mungkin belum setara di Eropa. Tapi kalau bulu tangkis, volley, Ya. kelasnya sudah kelas internasional. Pastinya Indonesia tidak menjadi salah satu negara yang dipandang sebelah mata. Itulah filsafat olahraga bercerita di sepak bola, di cabur yang lainnya. Seperti itu. Tapi kenapa ya Pak? Kok bisa gitu ya? Padahal orang Indonesia sendiri tuh antusias buat sepak bola tuh lebih besar gitu. Anak-anak kecil juga lebih kayak pertama tahu tuh main olahraga tuh sepak bola. Pertama kali sepak bola ya. Ya lebih kayak waktu yang dihabiskan dalam beraktivitas tuh anak kecil biasanya olahraga itu sepak bola biasanya Pak. Good. Kenapa sih sepak bola itu tidak bisa standarnya sampai ke Eropa dan lain-lain? Nah, batasan dari target sebuah cabur itu kan filsafat akan berbicara tentang sesuatu manajemen itu akan ada targetnya. Targetnya sepak bola itu dari mana? Promosinya untuk apa? Untuk melihatkan ke rakyat, karena mungkin inkorporasi atau mungkin mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Kalau sepak bola sudah memasyarakatkan, kalau sepak bola sudah merakyat, sudah dimasyarakatkan, mungkin Anda pernah membaca ya, memasyarakatkan olahraga, kemudian mengolahragakan masyarakat. Ya kan? Ya kan? Memasyarakatkan olahraga berarti olahraga di masyarakat ini. Sosialisasi ini loh sepak bola, ini loh bulu tangkis, ini loh ada volley, ini loh caranya ini. Kemudian olahraga itu menjadi kewajiban oleh masyarakat, menjadi mengolahragakan masyarakat. Kalau tidak ada masyarakat yang berolahraga, maka dia didenda 7 juta. Setuju tidak kalian? Harusnya jadi insan olahraga setuju. Kenapa? Anggaran 7 juta itu daripada untuk membangun rumah sakit, alangkah baiknya digunakan untuk kesehatan Anda. Mencegah ya Pak ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Itulah dari ranahnya olahraga. Kita kembali ke olahraga sepak bola tadi. Kalau memang manajemen dari olahraga filsafatnya berbicara, nih Dik, filsafat olahraga nih ya, berbicara tentang ini. Kenapa olahraga di sepak bola itu antusiasnya udah besar, sponsornya udah besar? Nah, kalau di dalam negeri sepak bola sudah bisa menanggung APBN dan APBD dan bisa memberikan kontribusi untuk negara, kenapa kita harus sampai luar negeri, sampai standarnya SOP? Iya kan? Kalau sudah sampai di situ, kenapa kita sampai tinggi? Nanti takutnya ketika kita ngambil yang kelas internasional, ternyata malah pemasukannya menjadi rupiah didolarkan menjadi 0. Iya kan? Kalau untuk orang luar negeri nonton di sini pakai dolar, it's okay. Tapi ketika orang Indonesia nonton di luar negeri pakai rupiah, mahalnya berbeda dengan di Indonesia kan? Maka target dan ininya sudah terpenuhi di situ. Di sepak bola itu sudah terpenuhi kan? Sudah ada manajemennya, sudah ada supporternya, sepak bola sudah berjalan, lapangan sudah oke. Kemudian orang berpikir lagi ke cabur yang lain. Ya, jadikanlah cabur yang lain seperti sepak bola percontohannya. Masuk ke dalam cabur, Pak. Kan di dalam pelaksanaan olahraga sendiri kan itu terdapat nilai-nilai moral pertama. Nah, nilai moralnya itu ada fair play. Oke. Nah, saya pernah dengar berita-berita ada beberapa turnamen yang tidak mengedepankan fair play. Oke. Nah, menurut pandangan Bapak itu kenapa sih fair play itu tidak terlaksana dengan baik? Oke, ya. Pertanyaannya cukup mengulik ke ada kecurangan dan lain-lainnya, padahal itu tidak fair play. Oke. Jadi fair play itu sudah ada di semua cabur, terutama yang digaung-gaungkan oleh sepak bola. Mungkin
Mbak Wanda sudah banyak membaca tentang olahraga cabur mafia, terus kemudian settingan dan lain-lain, kemudian nanti juaranya sudah bisa kelihatan, mungkin terus muncul kalimat seperti itu kan. Nah, apa yang terjadi Pak di sini? Ya, oknum pasti ada. Siapakah sebenarnya orang-orang yang bisa melakukan seperti itu? Kira-kira ada yang punya uang. satu yang punya uang. Ya kan? Iya. Siapa sih sebenarnya yang bisa merusak olahraga? Manajemennya. Siapa sih orang yang bisa membuat olahraga menjadi carut marut dan tidak tentu ini? Tentu pastinya orang-orang yang paham tentang olahraga. Iyalah. Ya. Gak mungkin orang yang melakukan orang olahraga kan masuk di situ terus kemudian menghancurkan olahraga. Iya sih. Iya kan? Bisa saja yang membentuk fair play itulah orang yang sudah paham tentang olahraga. Maka digaungkanlah fair play, tapi di dalamnya masih saja melakukan hal-hal kecurangan. Ya, kita namanya manusia tidak lepas yang namanya salah. Setidaknya sebagai mahasiswa Anda filsafat ini mengatakan, hei para pemuda, ada bentuk yang seperti itu di dunia ini, curangan, mafia, terus pengkondisian pertandingan. Tapi apakah ada orang yang memang salah satu atau banding 1000 dia lebih mengutamakan fair play? Banyak. Masih ada juga, kan? Pak. Masih banyak. Makanya ada 2 pilihan untuk manusia. Filsafat ini mengatakan jadi orang baik atau jahat sekalian. Kalau jadi orang baik jangan tanggung-tanggung, baik sampai akhir. Kalau jadi orang jahat jangan tanggung-tanggung, jahatlah sampai akhir. Ketika itu kamu akan bisa menentukan surga atau neraka, kamu bisa pilih. Iya kan? Ya, Pak. Iya kan? Ya, harusnya seperti itu. Maka fair play itu tetap berjalan, kecurangan tetap berjalan. Itulah namanya pro dan kontra di dunia ini. Pasti ada pro dan kontra. Itulah justru yang menjadi salah satu wadah berita yang bisa dikulik. Di dalam sepak bola membutuhkan berita ini, muncul panas, akhirnya orang mendengarkan dan akhirnya orang berpikir, itu kan cuma opini seseorang tentang kecurangan di olahraga. Saya masih melihat di Indonesia, katakanlah orang mengatakan, saya masih melihat olahraga di Indonesia masih tidak curang, baik-baik saja. Tapi menurut saya itu hanya di dalam gambaran saya. Secara lapangan belum. Karena muncul tadi kan berapa kecurangan dan pengkondisian. Atau mungkin kayak bisa jadi sebagai salah satu strategi. Ya, strateginya. Saywar-nya. Ya, katakanlah rumahmu mana? Di Tangerang, kamu? Asli sini Pak, Semarang, Pak. Semarang. PSIS Semarang melawan Persita Tangerang. Ya kan? Tangerang sudah mulai sewur sama PSIS. Ini yang bakal menang kita. Kamu tahu sendiri kan wasitnya dari mana, penontonnya dari mana, terus asisten wasitnya dari mana, pelatihmu dari mana kelahirannya, lihat. Sewur sama orang PSIS ya kan? Semarang. Persita Tangerang juga sama kan? Masuk. Padahal yang dikatakan dengan ini belum tentu ada di lapangan. Tadi yang disampaikan oleh Wanda, strategi. Maka siapa yang harus bisa dipercaya untuk di zaman modern ini dan banyak teknologi yang berkembang? Yang perlu Anda percaya adalah diri sendiri. Karena kamu dibantu oleh satu hati, satu otak. Nah, seperti katakanlah Anda bertanya seperti ini nih. Sebenarnya Anda sudah pernah tahu jawabannya, Anda sudah bisa baca di Google dan lain-lain. Terus kemudian dan lain-lain. Nah, itulah kalian. Ketika kamu punya masalah, filsafat ini akan berbicara. Kamu boleh mendengarkan orang lain. Saya sedang bermasalah nih. Saya cerita nih. Kemudian saya memberikan opini. Boleh nggak dia menerima opini itu? Boleh. Menolak opininya? Boleh. Terus dia kemudian merangkum dari semua opini ini menjadi opininya dia? Boleh. Itu akan lebih baik, akan melegakan hati. Iya kan? Mungkin kamu bercerita, udahlah itu hanya sebuah masalah, nanti kan kelar sendiri kok. Terus saya mengatakan, ya masalah itu harus diselesaikan, sehingga kamu ketika punya masalah harus diselesaikan. Terus dia berbicara, masalah itu sebenarnya lebih bisa ditata kembali, jadi tidak kesalahan total lah. Ya sudahlah, yang berlalu sudah berlalu kan, sudah terjadi, masa mau diulangi lagi kan nggak bisa. Dia berbicara, masalah itu memang berat,
Cuman seberat-beratnya masalah pastinya akan ada solusinya. Kan contohnya seperti itu. Terus kemudian yang punya masalah seperti si Anda mungkin punya masalah, yang bertanya kemudian berarti masalah ini memang semua orang punya, tinggal bagaimana menghadapi dan menerimanya, ya kan? Ya. Nah, itulah filsafat berbicara itu pemuda. Masalah pasti ada, tapi ingatlah bahwa masalah itu harus diselesaikan dengan cara bijaksana. Itulah perkembangan filsafat. Bahkan filsafat olahraga pun juga butuh kedewasaan untuk Saya mengenai olahraga sama teknologi tadi Pak, kan olahraga sendiri tuh udah jelas tuh banyak yang tahu positifnya sama hal-hal baik yang dapetin dari olahraga itu. Tapi kenapa ya Pak, sekarang tuh masih banyak orang yang memilih untuk bermalas-malasan, untuk main HP dibandingin olahraga. Padahal efek dari olahraga itu lebih baik dibandingin bermalas-malasan atau diem di kamar main HP itu. Ya, oke. Kita kalau filsafat akan berbicara seperti itu, bahkan saya sudah menekankan di depan adalah filsafat itu adalah sebuah seni ya. Mungkin kalau ini nanti masuk di atau di drop di YouTube atau di IG kalian atau yang lainnya, mungkin akan menjadi pro kontra. Nggak ada yang benar nih. Iya, yang namanya filsafat kan mencari kebenaran. Jadi tidak ada yang semuanya benar, tidak ada yang semuanya salah kan? Ya, mencari benar. kebenaran itu tidak 1 jam ini kita selesai terus ketika ketemu dengan kebenaran itu enggak. Nanti sampai akhir hayat kita mungkin ada kebenaran yang benar-benar benar. Ya kan, menurut yang lain-lain dan lain-lain. Terus kemudian menurut yang tadi disampaikan apa tadi intinya orang lebih banyak milih main iya, HP betul, bermalas-malasan. aktivitasnya. Sedangkan di dalam kitab Al-Quran, karena saya penganut agama Islam, di situ ada penjelasannya adalah manusia itu harus bergerak. Pertama kali yang dilakukan bayi dalam kandungan untuk mengetahui bahwa dia dalam keadaan baik-baik saja apa? Menangis, menendang, bergerak kan? Bergerak. Kemudian ketika kamu sudah dilahirkan, kenapa tidak bergerak? Kenapa hanya main handphone? Apakah itu sudah melukai sang pencipta? Benar. Apakah sang pencipta senang ketika Anda hanya duduk-duduk saja tanpa melakukan sesuatu hal? Kemudian sang pencipta mungkin mengatakan, kamu sudah dilahirkan sempurnanya seperti itu di dunia, melakukan kejahatan tidak, melakukan kebaikan juga jarang, tidak bermanfaat. Karena satu yang saya tahu, filsafat ini mengatakan ilmu yang bermanfaat. Maka ketika kamu punya ilmu tapi tidak bermanfaat, apakah itu sebuah hal yang bisa diterima oleh banyak orang? Walaupun ilmumu sedikit tapi bermanfaat, kamu menjadi manusia yang bermanfaat. Padahal sang pencipta kita memberikan titipan ketika mungkin pas waktu kita disucikan ruh ya. Jadilah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Punyalah ilmu yang tinggi, kemudian ilmu itu yang bermanfaat. Maka pemuda, filsafat ini mengatakan, ayo pemuda bangunlah dan jangan bermalas-malasan. Bagaimana dengan handphone? Iya, kita sedang kalah dengan promosi handphone dan gamenya, ya kan? Iya. Karena kita masih masuk netizen plus 62 yang semua bisa dilakukan di depan layar. Ngapain saya harus demo? Saya bisa bermain di handphone kok, demo-demoan ya, mungkin seperti itu kan. Terus ngapain saya harus perang-perangan? Karena banyak hero kok yang harus bisa dipilih di iya kan? Ya. Mindsetnya seperti itu. Ngapain saya harus jauh-jauhan beli makanan kalau di aplikasi saya bisa beli makanan? Terus orang bertanya, toh saya kalau saya memesan lewat salah satu aplikasi, saya sehat-sehat aja di dalam. Oh, kita itu bagian dari sel. Ribuan sel dalam tubuh kita membutuhkan yang namanya rangsangan atau respon. Setidaknya Anda harus berjalan berapa sih sehari Anda harus menghabiskan jalan kaki untuk merespon sel-sel itu. Bayangkan kalau sel-sel itu mengatakan, loh ini kok rebahan terus, tidur terus, kayaknya mati deh ini orangnya. Saya berarti ada dalam sel yang mati ini. Sel itu mati nggak?
Mati lah. Mati ya. Ada masa yang mati. Ada yang mati kan? Karena kaki ini kan selnya ada sel otot, ya kan? Kemudian nggak pernah bergerak. Kira-kira sel ini bekerja enggak? Sel itu butuh sehat nggak sih sebenarnya? Butuh kan? Ya butuh sehat, butuh asupan energi, kena panas, kena matahari, merespon orang lain. Ketika kamu dalam keadaan, weh, kita lama sudah nggak bertemu ya, kita teman SD ya, kita gini-gini. Sel itu juga gergeng gitu. Coba bayangkan kalau tidur-tiduran, sel itu juga kita nggak kerja nih. Selnya kita nggak kerja nih, ngapain nih? Tidur lagi ya, tidur. Iya nggak? Sel ikut tidur nggak? Tidur lah. Terus kemudian ini apa sih hidup gini aja? Mungkin cara guyonnya seperti itu ya. Maka aktivitas itu, makanya jadilah pemuda yang pelopor bergerak. Bagaimana cara pelopor bergerak Anda? Kalau Anda ngajak temanmu sebelah, ayo kita olahraga. Sok-sokan olahraga. Apaan sih? Enggak sana. Enggak seperti itu. Contohnya bisa seperti ini. Kamu sore jam 3 bangun, salat, kalau yang beribadah dengan agama yang lain kan pakai sepatu di depannya dia sih, pakai sepatu sport. Kalau dia tidak bertanya, tidak saya jawab. Kalau dia bertanya tentang sesuatu hal yang lain, nah, kamu mau kemana? Ya lo kate gue pakai pakaian gini mau biliar. Dengan candaan aja, gak usah yang harus marah-marah. Olahraga lah bro, kamu tuh butuh olahraga, malah menghakimi orang, ya kan? Kasih tahu orang, ya kan? Kan orang kan pasti, gue nggak butuh suplemen atau submit lu bro, gue juga mau tanya lu mau kemana, mungkin seperti itu ya. Udah bilang aja dengan guyon, ya lo kate gue pakai sepatu kayak gini, pakai gini mau ke diskotik, yang bener aja. Terus dia jawabnya kayak gini, ya bisa aja kalau diskotnya itu, ya kali, nah udah bilang gitu aja. Terus lo kamu berangkat, kemudian kamu jogging, pulang kan berkeringat tuh, depan lepasin lu baju kalian. Cewek enggak kan ya, cewek kan satu kosan sama cewek kan udah beda sendiri kan. Nah, terus kemudian di depan kamu sambil minum satu air mineral, terus kemudian mulai bertanya, bro, gue besok mau ikut. Itulah salah satu pelopor pemuda dalam merentangkan tentang olahraga. Jadi olahraga itu sebenarnya tidak perlu banyak bicara kok. Kalau orang bertanya, lu ngapain olahraga? Lalu lu juga ngapain gak olahraga? Udah tanya gitu doang. Iya kan? Enggak. Karena kesehatan kan milik masing-masing. Apa ketika kamu olahraga saya sehat? Enggak. Enggak juga. Apakah ketika kamu makan saya jadi kenyang? Enggak. Itu kan pribadi masing-masing ya kak. Setuju gak sih? Kalau kayak gitu kan itu haknya masing-masing kan. Mau olahraga terserah, mau enggak ya terserah. Itu kan masa depannya. Lu bilang aja, sel kita itu kan saya mau hidup selama 75 tahun atau 90 tahun. Kalau kamu mau hidupnya 20 tahun ya selnya lo suruh tidur aja terusan dan 20 tahun selesai. Berarti itu usianya berapa? 19. Nah, 3 tahun loh. Gua mah mau 75 tahun. Iya kan, sel kan berkembang biak sel. Coba kalau kamu bikin jogging. Jadi kan merasa sakit tuh. Iya. Itu terjadi yang namanya sel itu. Nah, sel itu berkembang ya. Mana? Atau bertambah atau beranak ya. Akhirnya jadi kemolnya besar. Terus jantung pun juga merasa, oh sel jantung nih, jantung gue kira gak ada selnya, ada sel jantung. Paru-paru punya sel gak? Sel paru-paru semuanya punya loh. Kenapa selnya kok kita gak pernah diajak gerak, tidur terus, tidur makan tidur, kita gendut. Wah aku merasa gendut nih. Lalu geraknya aja seminggu 3 kali, 7 hari diambil 3 kali, 3 hari. 3 hari aja 10 menit, sampai situ ada jajan, makan. Habis olahraga ke warung. Habis itu tidur. Gimana enggak gendut? Terus ketika gendut, ngocek uang paling dalam 1 juta untuk apa? Nurin berat badan. Ini anak gimana ya? Ya, waktu orangnya porsinya sekalian ini kan masih imbang kan? Kamu kan juga segini kan ya pas kan? Tinggi badanmu sama berat badanmu kan pas kan? Enak lah kamu bawa badan segini, enak lah. Kamu badan segini enak, badan segini enak kan? Enak nih, nggak pernah olahraga. Uang juga aman. Orang udah ada suka, gua badan segini nih. Terus waktu gendut sedikit, besar lemut, baru mikir, gua ngeluarin uang 1 juta untuk menurunin berat badan, gak apa-apa deh, itu loh. Kenapa nggak dipikir dari awal gitu loh? Terus kemudian ada candaan seperti ini. Ya yang namanya pendaftaran kan ya apa namanya orang yang apa namanya tidak tahu tuh apa kalau Tonti Bumpuri. penyesalan kan datangnya di belakang, kalau di depan kan pendaftaran kan gitu lah.
Boleh lah. Ya terserah. Ya kadang orang itu dibikin seperti itu. Ya apa namanya, lebih ke filsafat itu mengatakan bahwa oh ini berarti manusia itu membingungkan menurut filsafat. Enggak sih, bener gak sih? Ketika waktu Bener badan sih, Pak. seperti ini, Bener sih, Pak. iya kan? Bener, Wah, bener. makan, nonton TV, kita ditanya, gue nggak berolahraga, nggak, kagak, gue nggak olahraga, ngapain? Badan gue masih sterek, men. Oke lah. Sedangkan dia yang masih badannya sterek, olahraga kan? Terus di depan kaca tuh, nggak sengaja habis mandi, di depan kaca tuh, gini-gini. Kok perut tambah nih ya? Kok perut ini tambah ya, kan? Ya, Pak. Terus dia gini, wah, gue harus gimnastik nih. Terus mulai lihat rekening, uang gue kurang. Gimana sih nih? Kemarin dia bilang badan sterek kan? Gitulah. Jadi kita tuh kadang filsafat lucu gitu. Apakah filsafat itu bisa serius? Bisa. Apakah filsafat itu bisa lucu? Lucu. Tergantung dia di mana ditempatkannya. Ya kan? Ya. Ketika filsafat itu lucu, ketika kamu sedang baik-baik saja, sedangkan orang filsafat itu tidak baik-baik saja. Iyalah, nikmatnya belajar filsafat itu seperti itu. Mungkin terkadang orang mengatakan filsafat itu harus orang yang serius. Sedangkan filsafat itu kadang bercanda. Omong-omong doang. Kalau teorimu dipakai, pendukungmu banyak, dipakai nggak teorinya? Pakai lah. Kalau kamu serius, teorimu jadi, tapi nggak ada pendukungnya, apakah teori dipakai? Enggak. Atau kita pernah belajar ya, kita keluar dari kotak sendiri ya, kotak kita sendiri, out of the box dari filsafat olahraga ya. Sebenarnya dunia itu datar apa bulat sih? Tergantung pendukungnya. Kamu pendukungnya flat earth, ya terserah kamu. Dunia itu bulat, ya terserah kamu. Ketika saya beropini, saya memilih flat earth atau dunia, saya tidak akan pernah mengetahui apakah dunia itu bulat atau dunia itu datar. Lah terus kamu tidak mengetahui tentang tidak meyakini bahwa dunia itu bulat atau datar. Mau datar kek, mau bulat gak penting. Karena saya sedang tidak memikirkan itu. Lah kamu memikirkan apa? Sedang membuktikan bahwa itu dunia datar atau bulat. Loh, kamu sedang memikirkan? Iya, kalau kalian sudah men-statement seperti itu, saya sedang berpikir. Loh, berarti kamu tidak terima dengan teori saya dan kamu tidak terima dengan teori saya. Mana ada saya berterima teori kalian? Saya punya teori sendiri bahwa dunia itu segitiga. Mereka beriman, hah? Itulah filsafat. Boleh nggak saya mengatakan dunia itu segitiga? Kenapa tidak? Kalau memang pendukung saya, lo benar itu. Dunia itu segitiga. Kenapa? Kita bertemukan nih. Kita jalan sana, kalau jalan ke sana bertemu. Kan segitiga bertemu. Iya sih, Pak. Seperti bulat. Tapi kan lebih berbulat. Apa segitiga tidak menemukan, tidak bertemu? Kotak tidak bertemu sudutnya. Ketemu. Semua bertemu sih, Pak. Iya kan? Iya. Selama kita tidak melihat bumi itu benar-benar terlihat secara signifikan, kenapa kita berteori? Iya. Terus kita mengikuti teori orang lain. Itulah akademisi, orang pendidikan. Tidak mudah percaya. Terus kemudian selalu mencari kebenaran. Belajar filsafat. Jadi filsafat itu sebenarnya bercanda. Saya tuh juga nggak tahu ketika orang lain mengatakan bahwa filsafat itu harus orang-orang yang serius. Sedangkan bahkan orang berfilsafat itu sedang bercanda-candanya, kemudian muncul filsafatnya, iya kan? Iya sih. Sedang bercanda, kemudian ngobrol tentang apa, kemudian dia membuat sebuah teori, kemudian banyak pendukungnya. Dari filsafatnya itu dia berfilsuf, kemudian ada teori yang muncul, pendukungnya ada, why not? Kamu yang cerdas, kamu yang pintar, dia yang biasa saja, teorinya dipakai. Kecerdasan itu ilham, kepintaran itu ilham. Gimana apa? Cara kerja keras. Itu filsafat. Oke, jadi sebagai penutupnya untuk bukan pertemuan, kenapa jadi pertemuan sih? Diskusi pada siang hari ini yang agak-agak mendung ya. Adem Pak, enak Pak. Jadi filsafat untuk anak muda itu seperti komunikasi. Anda berkomunikasi, Diskusi. Anda berfilsafat, Anda berfilsuf, siapapun bisa. Asalkan teori itu sesuai dengan takarannya, konsepnya. Bahkan kadang mungkin ada yang mengatakan konspirasi kan. Apakah filsafat itu konspirasi? Tentu saja tidak. Kalau menurut saya,
filsafat ya filsafat, konspirasi Konspirasi ya ya konspirasi. konspirasi. Jangan diadukan. Hasil konspirasi adalah filsafat, hasil dari filsafat adalah konspirasi. Ya kalau yang mau berpikir seperti itu Nggak apa-apa. silakan. Kalau yang mau berpikir konspirasi adalah bagus, silakan. Kalau yang mau berpikir filsafat itu bagus, silakan. Jadi jangan dicampur adukan. Kadang kita mencampur adukan sesuatu hal yang menjadikan kita menjadi bingung kan. Iya. Bahwa kebenaran itu adalah mutlak benar. Itu filsafat. Kalau menurutmu konspirasi sudah benar, silakan. Kalau kamu menurut filsafat itu sudah benar, silakan. Ya kan, kembangkan dan kembangkan menjadi karakternya. Karena sebuah filsafat itu akan mengembangkan diri Anda. Anda akan mengembangkan tentang karakter Anda. Mungkin ada yang mengatakan, Pak, bukankah karakter itu sudah ditanamkan sejak dini? Iya. Bahkan karakter itu sudah muncul ketika Anda bayi. Bahkan sudah dinaskan mungkin sekalian ya dengan karakter. Jadi jangan samakan karakternya dia dengan karakternya Wanda, Noval, dan kamu. Itulah filsafat berbicara. Kalau filsafat berbicara tentang karakter, ya jangan libatkan filsafat menjadi sebuah hal yang disalahkan tentang karakter orang kalau salah. Filsafat akan berbicara, itu bukan jalan filsafat, tapi itu lebih menurut dari pandangan seseorang atau manusianya sendiri. Kalau dia memang karakternya baik ya baik kok. Apakah karakter baik tidak bisa jahat? Bisa. Apakah karakter yang orangnya jahat bisa baik? Bisa. Terus saya mengatakan, ya namanya manusia ya, kalau sudah menjustice awal atau menghakimi sebuah buku, ketika membaca buku dari covernya jelek kok, dalamnya pasti jelek. Sama, saya ketemu novel, kok orangnya kayak gini, mesti nakal ini, membangkang. Selesai, nggak ada harapan buat dia. Tapi ya silahkan. Namanya juga beropini kan. Iya. Apakah ada orang yang nanti menemui novel? Ya orangnya ganteng, baik kok. Ada nggak? Pasti ada. Kenapa kita nyari orang yang membuat buruk kita, sedangkan ada banyak orang lain yang sedang memuji kita? Tapi kan mungkin orang mengatakan, ya kita tidak perlu pujian. Siapa sih manusia yang tidak perlu pujian? Dan daripada Anda menyalahkan orang lain, kemudian orang itu sakit, kemudian meninggal, dan Anda penyebabnya, alangkah baiknya Anda memuji kan? Memberikan bukan pujian lah, respect atau responsibility yang bagus, atau menyampaikan sesuatu yang baik. Itulah pada siang hari ini, bahwa filsafat itu ternyata kita temukan ya. Bercandalah dengan filsafat, atau mungkin kalian akan membuat sebuah buku yang namanya Bercanda dengan Filsafat. Bisa saja kan ya. Bisa jadi. Bercanda dengan filsafat kan orang membaca, wah ini kontroversi banget ini, masa bercanda dengan filsafat? Ya iya, di filsafat mencari kebenaran, sedangkan kamu mencari kesalahan. Iya kan? Ya, manusia selalu salah. Sedangkan filsafat lo mencari kebenaran. Apa sih tujuannya? Ya itulah bercanda dengan filsafat. Jadi apapun yang candaan kalian tuh berhubungan dengan filsafat. Dan isinya di dalam ternyata teori semua itu. Wow, keren banget ya. Keren. Ya udah, silahkanlah kalian. Karena juga membaca buku, ketika orang membaca buku pun juga akan, saya nggak setuju dengan buku ini nih. Terus kemudian, buku apa ini? Tapi setidaknya dia membaca bukunya loh. Daripada dia melewatkan buku apa ini, baca enggak. Tapi dia berkonsep, ini buku nggak bisa diterima. Saya pernah mendengarkan salah satu orang mengatakan, penulis buku itu, Mbak, kamu lebih suka bukunya dipuji orang, bukan dipuji, dikritik orang atau tidak sama sekali? Dikritik orang atau tidak? Dikritik lah. Loh, dikritik enggak? Setidaknya ketika dia mengkritik sudah membaca buku saya laku, dan kemudian saya akan bisa mengembangkan revisinya. Tapi tidak pernah dikritik, tidak ada masukan, tidak pernah dibaca. Apakah buku itu berkembang? Tidak. Selamanya tetap akan ada di toko. Terus sampai wow, ini antara pemikiran irasional dan rasional nih. Wah, kalau kita sudah berbicara irasional, kita lepas dari filsafat, luar biasa. Mungkin untuk pemikiran irasional dan rasional mungkin akan pertemuan berikutnya ya, ketika nanti kan bercanda gitu. Pertemuan lagi, diskusinya. Diskusi. Oke, dari pengalaman kita berdiskusi hari ini, semoga pemuda seperti kalian ya, harapan bangsa, Pak Dias titipkan, selalu saya menitipkan kepada pemuda siapapun, entah itu pemudanya sedang nakal atau dia baik-baik saja, tapi kalian adalah harapan bangsa. Tidak berpikir satu atau dua, bahkan ribuan yang harus dipikirkan tentang bagaimana negara ini tetap baik-baik saja. Itu di pundak kalian. Makanya bersenang-senanglah atau bermainlah dengan sebuah
keseriusan. Bercanda untuk serius atau serius untuk bercanda. Gitu ya. Gitu dari saya dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih Pak Dias Ya. atas pemikiran-pemikiran yang sudah dituangkan dalam diskusi kali ini. Ya. Mungkin kita bisa bertemu lagi di Ya, lain diskusi kesempatan. di diskusi yang lainnya. Oke. Ya, saya juga berterima kasih untuk kalian. Saya tidak memiliki hal yang tadinya menggurui ya, karena Pak Dias pun juga akan belajar dari kalian, dan kalian pun juga belajar dengan saya. Sebenarnya manusia itu saling belajar, bertukar pikiran, sehingga kita bisa menemukan kebenaran yang hakiki dari hasil prestasi. Terima kasih teman-teman sekalian ya, diskusi yang luar biasa. Oke, tepuk tangan buat kita, prestasi yang luar biasa untuk kita. Ya, Pak Dias.